Desa Warja Bakti. Dahulunya masih merupakan bagian dari Desa Cikalong di sebelah selatan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan, dan bertambahnya populasi penduduk dengan wilayah geografis yang berjauhan satu kampung dengan kampung yang lainnya, maka Kepala Desa Cikalong, Bapak Aban Sobana, melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan diwakafkannya sebidang tanah milik Bapak Warja almarhum untuk tempat pembangunan kantor desa. Haji Agus Muhammad Muhtar KS almarhum pun membuat berbagai proposal usulan pemekaran desa kepada berbagai pihak. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 2008, diresmikanlah Desa Warja Bakti oleh Bupati Bandung, Bapak Haji Obar Sobarna, SIP. Batas Desa Warja Bakti. Untuk batas wilayah sebelah utara Desa Warja Bakti, berbatasan dengan Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung. Pada bagian selatan, berbatasan dengan Desa Tribakti Mulia, Kecamatan Pangalengan. Sebelah timur, berbatasan dengan Cinanggela, Kecamatan Pacet. Serta pada bagian barat berbatasan dengan Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung. Untuk jumlah penduduk, Desa Warja Bakti sebanyak 6.269 jiwa, terdiri dari laki-laki yang berjumlah 3.172 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 3.097 jiwa. Dan luas Desa Warja Bakti 3.150,90 hektar, terbentuk dari jumlah RW 13 RW dan RT berjumlah 40 RT. Tatanan pemerintahan Desa Warja Bakti yang dipimpin oleh saya yang tadi katakan saya nama Dadan Sunardiansyah, yang diwakili oleh Sekretaris Desa, 3 Kaur dan 3 Kasih, dan dibantu oleh beberapa staf yang diantaranya pertama Sekdes Kurnia Mahpudin, Kaur TU Atep Cahya Permana, Kaur Keuangan Bapak Lan Kusnandar, Kaur Perencanaan Bapak Diki Iskandar, Kaur Pemerintahan Kasih Pemerintahan Bapak A. Supriyatna, dan Kasih Kesejahteraan Aib Imar. Dan selanjutnya ada Kasih Pelayanan yang diketuai oleh Atep Kustiwa. Dan Desa Warja Bakti terbagi dari 4 dusun. Dusun 1 dikepalai oleh Kadus Aca Warsa Sumarna, dan Kadus 2 dikepalai oleh Dadang Suherman. Dusun 3 yang dikepalai oleh Rahmat Sopendi, dan Dusun 4 diketuai oleh Yan Kusnadi. Dan ada staf Kasih Pemerintahan, ada Popi Marsila, dan staf Kaur Keuangan ada Dela Nurfalah, staf umum Rizda Agustin, dan staf lainnya Daya Saripudin. Desa Warja Bakti mempunyai linmas desa yang berjumlah 20 orang, termasuk BPD dan LPMD. BPD berjumlah 7 orang, sedangkan LPM berjumlah 9 orang. Desa Warja Bakti juga mempunyai perangkat desa yang jumlahnya 15 orang, pengurus BUMDes yang berjumlah 3 orang, jumlah Karang Taruna Desa sebanyak 15 orang, Puskesos Desa berjumlah 5 orang. Desa Warja Bakti mempunyai 3 orang pengurus, Gapoktan Desa
kelompok tani sebanyak 17 kelompok, dan kader posyandu di Desa Warja Bakti mencapai 70 orang. Warja Bakti, jaga tinggi. Pada periode 2019 hingga 2025, Desa Warja Bakti mempunyai visi gotong royong membangun desa yang jujur, adil, dan berakhlak mulia. Kebetulan ada visi misi yang saya janjikan kepada masyarakat waktu saya mengikuti kompetisi calon kepala desa, yang diantaranya mengangkat gotong royong, yang sebetulnya dari dulu gotong royong itu ada. Cuman sekarang yang namanya gotong royong agak sedikit mengendor lah kalau bahasa Sunda mah. Desa Warja Bakti dengan visi misinya, satu, mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, berwibawa, dan bersih, dan mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai, dan meningkatkan kehidupan desa secara dinamis. Dan dari segi keagamaan dan kebudayaan, khususnya dari keagamaan, kita ingin menyatukan, karena banyak organisasi agama di Warja Bakti kemarin agak pecah, dan alhamdulillah sekarang semenjak saya memangku kepemimpinan di Desa Warja Bakti, alhamdulillah mulai bersatu kembali. Dan selanjutnya mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai pembangunan kesinambungan desa, meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan perangkat desa, meningkatkan pelayanan masyarakat yang maksimal, khususnya untuk masyarakat yang butuh pelayanan di desa. Kita kesini mau udah minta data MCK, ini tadi kita checklist buat dilihat, buat kita mau coba. Di judulnya tuh kayak kita tuh pemanfaatan air, lingkungan, kayak kualitas air di sini kayak gimana. Nah, terus di sini juga tempatnya asri apa, jadi kita tertariknya milih di Warja Bakti itu gara-gara tempatnya yang mungkin asri, biar kita enak juga buat kerjanya, sama kita mau tahu aja kualitas air di Desa Warja Bakti itu seperti apa kayak gitu, Pak. Desa Warja Bakti, ngahiji jadi hiji. Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Karena itu bidang pendidikan merupakan sarana dasar untuk membangun desa. Di Desa Warja Bakti memiliki sarana pendidikan baik formal maupun non-formal, yaitu 3 PAUD, PAUD Nurul Asmi, PAUD Sirojul Munir, dan PAUD Miftahul Syudur. Sedangkan untuk tingkat SD, Desa Warja Bakti memiliki 3 SDN, yaitu SDN Sukaweni, SDN Parta Bakti, dan SDN Karya Juki. Secara sosial, pemerintah Desa Warja Bakti membantu masyarakat dengan melakukan santunan anak yatim, santunan murid, kategori miskin di 3 SDN, hitanan masal anak yatim. Agaman di Desa Warja Bakti meliputi intihan di madrasah, pengajian rutin hari Minggu di Madrasah Nurul Huda, RW 04 Kampung Pasir Hanjuang, pengajian rutin hari Jumat di Masjid Al-Barokah, RW 12 Kampung Depok, pengajian rutin hari Minggu di Madrasah Miftahul Hidayah, RW 01 Kampung Pojok. Muludan itunya rajaban gitunya ayeuna merangkap sareng rajaban teras teh pangaosan terus biasa imtihanan. Di bidang kesehatan, aparatur desa bersama-sama dengan masyarakat
melakukan pemeriksaan ibu hamil di posyandu, pemeriksaan bayi di posyandu, penurunan angka stunting, dan puskesmas keliling yang dilakukan PKM Cikalong. Desa Warjabakti tahun ini akan menganggarkan sarana pelayanan publik khusus di bidang kesehatan yang alhamdulillah sekarang sudah menganggarkan untuk pembelian mobil ambulan. Karena mobil ambulan itu penting sekali untuk membantu masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Kegiatan olahraga desa yang rutin tiap hari Rabu ialah senam pagi yang bertempat di Gor Desa Warjabakti. Selain menerapkan hidup sehat, juga menjalin silaturahmi. Bidang seni budaya serta kebiasaan tradisi yang dilestarikan masyarakat Desa Warjabakti, diantaranya kecapi suling, upacara adat pernikahan, 4 bulanan usia kehamilan, 7 bulanan usia kehamilan, hajat solokan, pemerintah desa bersama BPD mempunyai peran penting dalam program-program yang dihasilkan dari musyawarah desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Julaiha sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Warjabakti, Kecamatan Cimaung. PKK mempunyai 10 program PKK. Pelaksanaannya dibantu oleh 4 Pokja, yaitu Pokja 1 sampai 4. Adapun program-program yang masing-masing dipegang oleh Pokja, yaitu Pokja 1 mempunyai program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Pokja 2 mempunyai program adalah pendidikan dan keterampilan dan kehidupan berkoperasi. Program Pokja 3, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Program Pokja 4, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Program yang dilaksanakan sama program Pokja 1 adalah pengajian di tiap-tiap RW, pengajian di Masjid Besar Kecamatan Cimaung. Gotong royongnya lebih ke bersih-bersih lingkungan. Program Pokja 2, kehidupan berkoperasinya fokus ke UMKM, yaitu produk makanan. Pendidikan dan keterampilan yang dilaksanakan fokus ke PAUD. Pokja 3, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Pangannya lebih ke tanaman pangan di setiap posyandu. Sandangnya lebih ke berpakaian sopan dan rapi. Perumahan dan tata laksana rumah tangga lebih ke rumah sehat. Program Pokja 4, kesehatan posyandu di setiap RW, pelaksanaannya setiap hari. Di Desa Warjabakti mempunyai 13 posyandu. Alhamdulillah udah mempunyai bangunan semuanya dan perlengkapan yang hampir udah lengkap. Pelaksanaan dalam kesehatan itu lebih ke setiap bulan ada puskel, pemeriksaannya lansia dan IPA tes.
Kelestarian lingkungan, Pokja 4 itu pelaksanaannya penanaman pohon-pohon keras. Misalnya di pinggir jalan kita menanam pohon yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Terus pemberian PIT-A di bulan Februari dan bulan Agustus itu dilaksanakan di Posyandu. Pembangunan infrastruktur desa Warja Bakti sangatlah beragam, mulai dari pembangunan rabat beton jalan gang, pembangunan ready mix jalan desa, sampai hot mix jalan desa, rumah tidak layak huni bunga desa, MCK bunga desa, TPT Banguk, hingga pengembangan desa wisata, diantaranya pembangunan MCK, pembangunan musola, dan pemagaran. Bidang ketahanan pangan Desa Warja Bakti terbagi dalam 2 kategori, yaitu ketahanan pangan hewani dan ketahanan pangan nabati. Ketahanan pangan hewani terdiri dari bibit ternak domba dan sapi. Ketahanan pangan nabati terdiri dari penanaman bibit ubi jalar. Warga desa kami kebanyakan itu petani dan buruh tani. Di sektor pertanian Desa Warja Bakti memiliki banyak produk, diantaranya tomat, kubis, pecai, burkol, kol, saledri, kacang buncis, kacang panjang, kacang tanah, terong, bawang merah, jagung, cabai keriting, cabai rawit. Produk unggulan Desa Warja Bakti ada pada bidang pertanian jenis bawang daun yang dalam 1 bulannya menghasilkan 120 ton. Dan wortel yang dalam 1 bulan dapat menghasilkan 90 ton. Desa Warja Bakti merupakan penghasil kopi yang dalam 1 tahunnya mencapai 400 ton. Kebetulan kopi Desa Warja Bakti komoditinya udah mulai terangkat dengan adanya kopi Logawa. Dan memang produksi kopi kami setiap panen itu melimpah. Mudah-mudahan ke depan Desa Warja Bakti lebih maju untuk di bidang pertanian. Desa Warja Bakti semoga ke depannya kian bersatu padu dalam mengembangkan segala potensi di desa, agar lebih berkembang menjadikan masyarakat Desa Warja Bakti yang mandiri dalam membangun ekonomi masyarakat. Warja Bakti Mandiri, gak jadi